have a shot, Thomas. Take it. Jesus Christ. Do you have a shot? Thomas, we need you to find a shot. I did. Cerita dibuka dengan seorang sniper wanita bernama Yuki Mifune, di mana pada kala itu dia sedang melakukan persiapan untuk menembak target dari jarak yang sangat jauh. Dan dengan bantuan dari sebuah situs live streaming serta keterampilan menembaknya, alhasil tembakan yang dia lesatkan pun dapat mengenai sasaran dengan sangat akurat. Di sisi lain kemudian akan diperlihatkan kepada seorang agen CIA bernama Asur yang mendapat panggilan dari atasannya untuk mencari seseorang yang bertanggung jawab terkait pembunuhan terhadap seorang politikus bernama Bruno Diaz. Setelah itu Asur mendapatkan laporan dari anak buahnya bernama Juliet terkait orang yang besar kemungkinan adalah pelaku dari penembakan Bruno, di mana dia berasumsi jika pelaku adalah seorang pria bernama Brandon Bickett yang merupakan seorang sniper handal dan baru saja pulang ke Amerika setelah melakukan dinas militer di luar negeri. Hal itu diperkuat dengan bukti berupa sehelai rambut yang cocok dengan DNA dari Brandon yang ditemukan di tempat pembunuhan yang diduga sebagai lokasi dia melepaskan tembakan. Berpindah kepada Brandon yang sedang santuy main PUBG dengan kawan-kawan online-nya yang ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba tepat setelah penangkapan Brandon, kemudian muncul si Teteh Yuki yang fokus mengawasi penangkapan tersebut dan entah apa tujuannya, tetapi yang jelas si Teteh Yuki ini terlihat ingin mengkambing hitamkan Brandon sebagai dalang di balik pembunuhan Bruno. What's plan B? Hingga tak lama kemudian Brandon mulai dibawa ke salah satu villa dan langsung diinterogasi oleh si Asur terkait pembunuhan yang telah dia lakukan, di mana Brandon yang dituduh seperti itu hanya bisa terheran dan meminta kepada si Asur untuk segera dilepaskan. What the hell are you talking about? Don't bullshit me. Di saat yang sama, seorang petugas dari Departemen Keamanan bernama Zero datang dan meminta kepada Asur untuk segera pergi meninggalkan mereka dikarenakan dia ingin berbicara empat mata dengan si pelaku. Yang di tengah-tengah obrolan, Zero sadar jika Brandon bukanlah dalang di balik pembunuhan Bruno dan hanya dijadikan kambing hitam oleh si pembunuh asli. Everything he reads. Now listen, they're gonna move you to a black site. Now if you're guilty, it's gonna get really ugly. But if you're innocent, whoever did this is gonna want to tie up loose ends. That's not so good either. Zero pun datang dan bertemu dengan Juliet, di mana kedatangannya adalah untuk bertanya tentang alasan dia yang kenapa langsung menyimpulkan Brandon sebagai tersangka. Di sana Juliet langsung menjelaskan terkait simulasi dan jarak tembak yang dilakukan si pembunuh, dan dengan cara menembak serumit itulah tentu hanya bisa dilakukan oleh seorang sniper profesional. Brandon adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan tembakan tersebut, apalagi setelah ditemukannya bukti DNA rambut serta sidik jari Brandon yang ada di lokasi kejadian. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Brandon yang dibawa oleh anak buah Asur untuk diasingkan ke sebuah penjara tempat bagi para pembunuh yang ketika di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Brandon pun mulai mendapatkan firasat buruk dan Hey, something's wrong. Shut up. ya,
muncul sekelompok pembunuh yang langsung melesatkan tembakan ke arah mereka. Di mana selain para pembunuh ada sniper misterius yang tak lain adalah Yuki yang ikut membantai kedua belah pihak tanpa pandang bulu. Selesai membantai semua, pembunuh bayaran ini akan melanjutkan menghabisi Brandon, dan untungnya Brandon dapat berhasil kabur menggunakan mobil polisi. Di sisi lain, Zero yang datang bertemu dengan pemilik perusahaan swasta bernama Donald MC Candy, lalu bertanya tentang alasan dia yang kenapa ada di acara politisi pada saat penembakan Bruno, yang ternyata Donald ini bukan bagian dari politisi dan hanya seorang CEO dari perusahaan swasta. Maka dari itu Donald menjelaskan terkait dia yang datang untuk menjalin kerjasama bisnis dengan para politisi. Tetapi meski dengan alasan tersebut, Zero masih belum sepenuhnya percaya dan curiga kepada si Donald. Barry, how about professionally? Did I stand to gain? Are you kidding me? This is killing us. If the embargo lifted, our stock should have soared right before our merger with Ficus Industries. Di kantor kepolisian, Asur baru saja mendapatkan kabar tentang rombongan Brandon yang diserang oleh para pembunuh bayaran Rusia. Di mana si Asur ini yakin jika penyerangan tersebut adalah rencana dari Brandon yang bekerja sama dengan para pembunuh untuk melarikan diri. Maka dari itu ia akan mengerahkan seluruh antek-anteknya dengan seluruh kamera CCTV di seluruh kota. Okay, heads up. Thomas Beckett is now a priority. It seems his son Brandon isn't working alone. He has our vehicle and two of our contractors possibly as hostages. Sementara untuk Brandon yang berhasil kabur terlihat akan mencuri mobil di parkiran umum. Tapi tiba-tiba datang rombongan polisi di mana Brandon yang tak bisa kabur dari mereka pun tidak punya pilihan lain selain harus melawan. On your knees. Berpindah kepada Zero yang masih curiga kepada Donald pun pada akhirnya mulai menghubungi Juliet untuk meminta bantuannya untuk mencari tentang kejanggalan di perusahaan si Donald, di mana Zero sangat yakin jika kematian Bruno Diaz adalah sebuah konspirasi. Dan ketika diselidiki, Juliet menemukan sebuah informasi tentang seorang akuntan bernama Josh yang mengetahui semua seluk-beluk perusahaan, di mana pada 1 bulan yang lalu ia pernah menyembunyikan alarm perusahaan alias alarm darurat yang entah apa maksud dan tujuannya. Hingga di sana Zero curiga jika ada yang disembunyikan oleh si akuntan. Okay, well that's something. What's his accountant's name? Josh Strayhorn. Zero yang akan menemui si akuntan malah dicegat oleh seorang ketua keamanan bernama Draker yang seolah-olah tidak memperbolehkannya bertemu dengan si akuntan. Maka dari itu Zero langsung blak-blakan bertanya terkait alarm darurat yang pernah menyala di perusahaan tersebut, sehingga Draker menjelaskan jika pada malam kejadian Josh yang saat itu terlalu banyak minum Hammer datang ke tempat perusahaan karena dompetnya tertinggal, dan dikarenakan kondisinya yang masih mabuk itulah dia masuk ruangan terlarang dan tanpa sengaja membunyikan alarm darurat. Exactly. But then again, so do I. So, you know. He was that on that night, Mr. Strayhorn left the office with some coworkers for After having a few too many, he realized he left his wallet on his desk.
Well, thank you for your time, Mr. Phoenix. I'll be in touch. Selesai dengan itu, Zero kembali menghubungi Juliet dan memintanya untuk mencari tahu tentang latar belakang Drakkar yang setelah ditelusuri ternyata tidak ada data terkait asal-usulnya dan hanya berhasil menemukan beberapa data dari 5 tahun yang lalu. Namun tepat saat akan melanjutkan menyelidiki, tiba-tiba datang Asur dan langsung menegur Juliet agar fokus mencari Brandon. Zero. Ficus Industries. God damn it, Clover. I told you I wanted you to focus on Beckett. Jesus Christ, where is Zero? I'm not sure. Setelah itu Juliet diam-diam mengirim pesan kepada Zero dengan menjelaskan tentang seorang pembunuh bayaran Rusia yang berhasil selamat ketika mencoba membunuh Brandon, di mana orang itu sedang dirawat di rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Zero berangkat ke rumah sakit untuk bertanya kepada si orang Rusia tersebut. Sesampainya di sana, dia meminta kepada dokter agar membangunkan si pembunuh yang merupakan informan yang penting untuk mengungkap kasus kejahatan yang setelah pasien bangun, Zero langsung menyiksanya dan memintanya jujur akan siapa orang yang telah membayarnya. Dia hanya mengaku dan tak tahu akan siapa orang yang telah memperkerjakannya dikarenakan mereka yang hanya berkomunikasi lewat telepon. A sound! Come on, give me some! Scrambled voice! I couldn't hear because of his helicopter! I know nothing! Berpindah kepada Brandon yang ketika sedang jalan-jalan santuy di hutan untuk mencari tempat tinggal sang ayah. Tiba-tiba Jesus, Dad. sesampainya di rumah, Brandon menjelaskan tentang situasinya yang telah dijebak serta dituduh membunuh seorang politisi. Maka dari itu, dia akan berlindung untuk sementara sampai keadaan sudah benar-benar aman. I never looked it up. I think it was Latin. Berpindah kepada Asur dan antek-anteknya yang terlihat sedang menggeledah tempat tinggal Brandon dan berhasil menemukan titik koordinat tempat di mana Thomas Beckett berada. Bersamaan dengan itu, Zero yang kebetulan ada di sana menemukan sebuah fakta tentang asal-usul Drakkar yang rupa-rupanya adalah rekan seperjuangan Brandon saat masih di militer, dan setelah bertanya kepada Juliet, akhirnya terungkap jika Drakkar adalah seorang buronan kelas kakap atas kejahatan perang. Hey, Clover, I need you to confirm that Drake Phoenix was in Brandon's battalion. Back row, far right. it appears that this is Sergeant Clark McConnell. He was wanted for war crimes, tortured a civilian, but he died in the line of duty 5 years ago. Who else do you think knows about this? Beberapa jam kemudian, Zero yang sedang berada di parkiran pun kemudian berhasil menemukan Josh alias si akuntan dan dengan belak-belakan memaksanya agar mengaku tentang keterlibatannya dengan konspirasi pembunuhan Bruno Diaz. Dari pengakuan si Josh ini terkuaklah tentang kerjasama perdagangan antara Amerika dan Costa Verde yang akan berdampak kepada saham perusahaan Novasilia alias perusahaan si Donald, dan perusahaan mereka yang sama-sama menjual perabotan pun otomatis akan anjlok karena kalah saing dengan perusahaan import dari Costa Verde. Dan untuk menghilangkan jejak, mereka sengaja mengkambing hitamkan Brandon sebagai pelaku pembunuhan. The fluctuating price made it easy for me, really anyone in accounting that knows what they're doing, to just shave pennies on the dollar.
Berpindah kepada Big Cat's family yang sedang santuy menghabiskan waktu bersama. Tiba-tiba datang pasukan CIA yang membuat Thomas langsung meminta Brandon untuk segera pergi lewat jalur yang sudah disiapkan, sedangkan Thomas akan menghadapi pasukan tersebut. You follow this tunnel, it'll take you outside of the perimeter. Once you get there, you'll see a path. Take a heading northeast on the path. Got it? Di saat yang sama, Sur pun mulai mendapatkan panggilan dari si Jiro dan menjelaskan terkait Brandon yang bukan pelaku dari pembunuhan. Namun di saat Asur meminta anak buahnya untuk mundur, tiba-tiba ya, muncul sosok sniper misterius yang langsung membunuh para pasukan CIA, di mana Brandon yang menyadari akan suara tembakan itu bergegas kembali ke tempat sang ayah karena khawatir. Sementara untuk Thomas yang juga mantan sniper terus berusaha mencari sumber tembakan sambil mengamati keadaan di luar sana. Sesampainya di dekat halaman rumah, Brandon langsung menemukan sebuah saung dan langsung naik ke atas agar terhindar dari pantauan sniper, agar membuat posisi Yuki mulai terancam karena menghadapi dua sniper profesional. Yang tak lama kemudian Brandon pun mendengar suara gugurusuk dari balik semak-semak, yang ketika sampai ke lokasi itu, inilah yang terjadi. Tepat saat Brandon akan dibunuh, beruntung Thomas datang sambil menodongkan senjata ke arah Yuki. Berpindah kepada Zero yang datang ke tempat kediaman Draker untuk menggeledah seisi rumah dan berharap dapat menemukan sesuatu tentang bukti keterlibatannya dengan pembunuhan Bruno. Dan tak lama kemudian, Zero menemukan sebuah kunci misterius dan berpikir jika itu adalah kunci untuk membuka berangkas. Di saat yang sama dia juga menemukan sebuah catatan serta identitas palsu yang sengaja Draker gunakan untuk menjebak Brandon. Kembali kepada Brandon family, mereka mulai menghubungi pihak CIA di mana Brandon menjelaskan tentang ketidakterlibatannya dan lanjut memperlihatkan sosok pelaku yang telah membunuh Bruno Diaz. Juliet segera mengidentifikasi Yuki dan mendapatkan informasi terkait si teteh Yuki yang dijuluki sebagai Lady Death. Selesai dengan itu, mereka kembali mencari tahu tentang keterlibatan Yuki yang ternyata Yuki telah bekerja sama dengan si Draker untuk membuat konspirasi pembunuhan. Dan tak lama kemudian pasukan susulan dari cabang CIA pun datang ke sana, di mana mereka langsung dibawa ke sebuah villa dan kembali menahan Brandon untuk diinterogasi. Namun Brandon langsung dibebaskan karena tidak adanya bukti. Well, checks out. Homeland confirmed her flying in and out of Costa Verde on the day of the attack. I'm sorry. I know you've been through hell. Tepat ketika Yuki akan dibawa ke penjara, Brandon meminta kepada Asur agar jangan dulu menahan si Yuki, karena dengan bantuan Yuki lah mereka dapat memancing si Draker. Yuki pun disuruh menghubungi Draker untuk meminta bayaran atas semua pekerjaannya serta akan menyerahkan Brandon yang berhasil dia tangkap secara hidup-hidup. Bring Beckett.
send you the address. Setelah itu Draker tanpa sengaja mendengar suara yang setelah ditelusuri, ternyata orang tersebut adalah Zero yang baru tiba di tempat itu, di mana Draker yang menyadari akan adanya penyusupan pun melakukan aksinya. Tepat setelah kalah dan akan lanjut dibunuh, Donald datang dan meminta kepada Draker agar tidak membunuh siapapun di rumahnya. Draker dan Donald melanjutkan membawanya ke sebuah ruangan untuk menghasut Zero agar mau bergabung menjadi anak buahnya, di mana si Donald berjanji akan memberikan uang ribuan dolar jika Zero mau menerima tawaran tersebut. It was fair. I spearheaded the whole merger with Ficus. I made it seem viable. I did all the negotiations. It was my deal. And then I suddenly realized as soon as they had us on board, they had no need for two CEOs. I mean, as a businessman, I understand that. But as the architect? Di luar, pasukan CIA, Yuki dan Brandon bergegas memasuki halaman rumah yang di-cover oleh Thomas, dan tak lama kemudian ketika Yuki akan menyerahkan Brandon, tiba-tiba di saat itulah Yuki melihat akan keberadaan Zero, di mana Zero langsung meminta bantuan Yuki untuk dilepaskan. I'll help you. Yeah? Kembali kepada Brandon yang terdesak melawan mantan rekannya, dia meminta kepada sang ayah untuk segera melepaskan tembakan. Namun ketika melihat posisi anaknya yang terpojok seperti itu, membuat Thomas mulai kembali teringat akan kenangan masa lalunya. Brandon pun meyakinkan ayahnya agar berani dalam mengambil resiko. It's the past. You did what you had to do. You're gonna do right now. What the hell are you talking to? My dad. Si Donald yang terpojok pun tiba-tiba akan mencoba kabur, di mana Yuki langsung mengejar dan menghajarnya dan membawanya ke hadapan Zero untuk diproses secara hukum. Kemudian film ditutup dengan memperlihatkan Yuki yang sedang diinterogasi di markas CIA, dan pada saat interogasi itulah Zero datang mengajak Yuki untuk bekerja sama dengan imbalan akan dikurangi masa tahanan, dan film pun tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.